Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan selanjutnya tentang kurban dan akikah. Kurban adalah ibadah menyembelih hewan ternak pada waktu tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk dasar hukum kurban terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Kautsar ayat 2 yang artinya, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Allah juga berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 36, dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagian dari syiar Allah. Kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad yang artinya, barang siapa yang mampu berkorban tetapi tidak melakukannya, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Kurban dilaksanakan pada Idul Adha, tepatnya 10 Zulhijjah hingga hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Hukum kurban adalah sunnah muakkad bagi yang mampu, meskipun sebagian ulama mewajibkannya. Adapun untuk syarat-syarat kurban itu meliputi beberapa hal penting. Yang pertama, hewan kurban harus dari jenis ternak yang diperbolehkan, yaitu berupa unta, sapi, kerbau, kambing maupun domba. Yang kedua, hewan harus mencapai usia minimal yang ditentukan berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu unta minimal 5 tahun, sapi atau kerbau minimal 2 tahun, kemudian kambing minimal 1 tahun, sedangkan untuk domba minimal 6 bulan. Dan yang ketiga, hewan harus sehat dan terbebas dari cacat yang merusak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, ada 4 yang tidak boleh untuk kurban, yaitu yang jelas sakitnya, yang jelas cacatnya, yang jelas pincangnya, dan yang kurus tidak berlemak. Yang keempat hewan tersebut adalah milik sendiri atau dibeli dengan uang halal. Sementara rukun kurban ada 3. Yang pertama, adanya orang yang berkurban. Kemudian yang kedua, adanya hewan yang disembelih. Dan yang ketiga, pelaksanaan penyembelihan pada waktu yang ditentukan dengan niat karena Allah. Itu tadi penjelasan tentang kurban. Sedangkan untuk akikah yang sama-sama menyembelih hewan, untuk akikah ini adalah penyembelihan hewan untuk mensyukuri kelahiran anak dan merupakan salah satu bentuk kebajikan dalam Islam. Untuk dasar hukum akikah bersumber dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang artinya setiap anak tergadaikan dengan akikahnya yang disembelih pada hari ke-7, diberi nama dan dicukur rambutnya. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersama anak lelaki ada akikahnya, maka sembelihlah hewan untuknya dan buanglah gangguan darinya. Hukum akikah adalah sunnah muakkad yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Walaupun untuk waktu pelaksanaan akikah yang utama adalah pada hari ke-7 setelah kelahiran anak, sebagaimana disebutkan dalam hadis di atas, meskipun boleh dilakukan setelahnya jika belum mampu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengakikahi Hasan dan Husain, cucu beliau, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis sahih. Syarat-syarat akikah hampir sama dengan kurban dalam hal jenis dan kualitas hewan. Untuk hewan akikah harus dari jenis kambing atau domba yang sehat, tidak cacat, dan mencapai umur minimal 1 tahun untuk kambing dan 6 bulan untuk domba.
Untuk jumlah hewan yang disembelih berbeda berdasarkan jenis kelamin anak, sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Untuk anak laki-laki 2 ekor kambing yang sepadan, dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Adapun rukun akikah itu mencakup beberapa unsur, yaitu adanya anak yang diakikahin, kemudian yang kedua adanya hewan yang disembelih, dan yang ketiga pelaksanaan penyembelihan dengan niat akikah karena Allah. Dan daging akikah sebaiknya dimasak terlebih dahulu sebelum dibagikan. Kemudian dibagikan kepada keluarga, kepada tetangga, dan orang yang membutuhkan sebagai bentuk berbagi kebahagiaan atas kelahiran seorang anak. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintah untuk membagikan daging akikah kepada membagikan daging akikah kepada orang lain, dan boleh juga untuk dimakan sendiri. Itulah sedikit penjelasan mengenai perbedaan hewan kurban dan hewan akikah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.